Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan tema nomor 21 akan mempresentasikan tentang aplikasi dan hasil codingan kami. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Rafi Irzam dengan NIM 120219063 dan Saya Kali Dimas Prastowo dengan NIM 1202190018. nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang aplikasi atau web nomor 21 untuk customer atau user. Silakan kali. Untuk pertama kita masukkan ID user. Nah, tampilan awal akan muncul seperti ini. Terdapat sambutan welcome to nomor 21 dengan ada 4 button icon yang menuju ke film, studio, makanan, dan minuman. Kita mulai saja langsung dari film. Nah, di film ini kita akan menampilkan poster dari film-film tersebut yang ada di daftar film yang ada di database. Ada SpongeBob, Bloodshot, Jumanji, Joker, SX, How to Train Dragon, dan lainnya. Terus kita bisa kembali lagi ke menu awal yang tadi untuk mengakses studio. Terdapat ada 6 studio di nomor 21, yaitu Sweetbox, Good Class, Velvet, 4DX, SuperX, dan reguler. Nah, untuk makanannya terdapat 5 jenis makanan yang ada di nomor 21, ada burger, popcorn, Kentucky, kentang goreng, dan es krim. Ada tampilan minuman, ada tampilan minuman, ada 5 juga, Aqua, Coca-Cola, Fanta, Good Mood, Pocari. Terus di atas ada tombol menuju home untuk kembali ke awal. Ada news untuk berita baru dari nomor 21, coming soon. News ada di bawah sini dan coming soon-nya juga ada di bawah sini. Jadi ketika diklik akan langsung menuju ke coming soon. Untuk pemesanannya bisa melakukan langsung dengan mengklik filmnya. Terus kita dibawa untuk mengisi data diri, kunjung, faktur, studio, kita pilih Sweetbox dan kursi dengan jadwal jam 2, quantity 2, ID makanan, es krim, quantity makanan 2, ID minuman 02, quantity minuman 1, tipe bayarnya kita pilih cash nomor 1. Kita submit, berhasil disimpan, dan kita dibawa ke tabel faktur. Nota faktur pembelian transaksi. Itu saja dari tabel aplikasi nomor 21 untuk customer. Selanjutnya untuk admin akan disampaikan oleh Muhammad Rafi. Ya, terima kasih kali.
Untuk web dari admin itu jadi tujuannya untuk melihat database dan bisa diakses oleh adminnya. Jadi isinya dari aplikasi atau web admin itu adalah data-data dari database yang ada. Silakan coba masukkan user dan passwordnya. Nah, pada aplikasi atau web admin ini terdapat terdapat tabel-tabel yang terdapat pada database kami sebelumnya, yaitu terdapat tabel film, tabel genre, tabel kursi, tabel jadwal, kategori, studio, pengunjung, makanan, minuman, dan yang terakhir transaksi. Dan mari kita lihat ke tabel film. Nah, pada tabel film ini terdapat kolom ID film, ID genre, dan ID kategori. Nah, selain itu terdapat juga pilihan untuk add atau menambahkan data, edit data, ataupun hapus data. Dan mari kita coba fungsinya satu persatu. Yang pertama ada fungsi add. Add kita akan menampilkan ID film terlebih dahulu. Misalnya ID film, terus isi dari film atau nama film. Selanjutnya isi ID genre, misalnya komedi dengan ID 03 dan kategorinya semua umur. Nah, submit. Nah, data berhasil disimpan. Nah, data yang tadi telah ditambahkan akan muncul ke dalam tabel film atau tabel, dan datanya akan muncul. Selanjutnya fungsi edit. Nah, ID film tadi kita akan memilih mana yang mau diedit. Misalnya kita akan mengedit contoh. Kemudian nama filmnya tadi contoh, dan ID genre yang awal itu kan komedi atau GE03, dan coba kita rubah ke action. Dan ID kategori yang semula awalnya semua umur kita alihkan ke remaja atau kita ganti ke remaja. Maaf. Ganti kategori remaja. Nah, oke. Nah, bisa kita lihat ID genre-nya berubah dari awalnya 3 GE01 GE03 menjadi GE01, dan ID kategori CAT01 menjadi CAT03. Jadi dari sini sudah bisa mengedit datanya. Kemudian kita akan mencoba fungsi hapus. Nah, kalau kita menghapus data film, kita cukup mengambil dari ID film yang ada. Misalnya kita akan menghapus data dengan ID film contoh. Submit. Nah, data telah dihapus. Nah, yang awalnya tadi terdapat data contoh, itu data telah dihapus dan berhasil dihapus dari database film. Selanjutnya mari kita lihat tabel berikutnya, yaitu tabel genre. Nah, pada tabel genre terdapat kolom ID genre dan nama genrenya, ada action, adventure, komedi, dan lain-lainnya. Dan terdapat juga fungsi untuk menambahkan, mengedit, ataupun menghapus data. Dan sistemnya sama kayak tadi pada film. Kita lanjut saja ke tabel kursi. Pada tabel kursi ini terdapat kolom edit kursi dan kursi.
dan juga terdapat fungsi menambah, edit atau hapus. Jadi fungsi add, edit, dan hapus ini terdapat pada semua tabel. Lanjut pada tabel jadwal. Nah, dapat tabel jadwal ini dapat ID jadwal, kolom ID jadwal, ID film, ID studio, tanggal tayang, dan jam tayang, dan juga fungsinya itu. Lanjut tabel kategori. Tabel kategori ini ada kolom ID kategori, dan batasan umur. Dapat 3 kategori, yaitu remaja, dewasa, dan semua umur. Remaja batasan umurnya 13 tahun ke atas, dewasa 19 tahun ke atas, sedangkan semua umur batasan umurnya semua atau all. Lanjut tabel selanjutnya, tabel studio. Nah, tabel studio ini diambil dari database yang ada, dan tadi sudah muncul ya di web atau aplikasi user customer. Nah, terdapat gambar-gambarnya itu diambil dari database dari yang kita buat di nomor 21 dan muncul di sini dari data-datanya. Begitu juga dengan harga-harga yang muncul. Lanjut ke tabel selanjutnya. Tabel selanjutnya dapat pengunjung, yang ada kolom ID pengunjungnya, nama pengunjung, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan umur. Yang kita juga bisa menambahkan, edit, ataupun hapus. Selanjutnya ada tabel makanan. Nah, tabel makanan tadi juga muncul pada aplikasi customer-nya tadi ya. Terdapat gambar-gambarnya juga, dan harganya pun juga sama pada tabel customer. Lanjut tabel minuman. Nah, sama seperti tabel makanan tadi, juga ada ID menu, kolom ID minuman, dan harganya yang sesuai dengan yang muncul pada aplikasi atau web customer itu. Lanjut. Nah, yang terakhir ada tabel transaksi. Pada tabel transaksi ini terdapat ID pengunjung, kode faktur, ID jadwal, kuantiti tiket, ID makanan, kuantiti makanan, ID minuman, kuantiti minuman, dan tipe bayar. Nah, jadi transaksi-transaksi yang terjadi ini muncul pada tabel transaksi ini, dan untuk mencetak fakturnya kita dapat menekan tombol print yang ada pada kanan tabel. Nah, ini adalah faktur dari transaksi dengan kode A1D yang isinya jam tayangnya jam 2, nama makanan yang dipesan itu es krim, minumannya aqua, dengan kuantiti sekian. Dengan kuantiti tersebut dan tanggal transaksinya hari ini dengan tipe bayar cash, bantuannya gitu. Jadi misalnya ini resep atau struknya dari transaksi yang telah dilakukan. Nah, itu tadi tampilan atau sistem dari aplikasi Nobar 21 dari segi admin maupun dari customer. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang codingannya. Mungkin kita akan melakukan breakdown coding yang ada di Sublime. Ya, di urutan pertama seperti yang di awal tadi, kita ada kode login untuk login ke aplikasinya, terdapat ID login, kontainer untuk menempatkannya di tengah, dan terdapat ini form loginnya. Nah, di sini ada login, username untuk memasukkan username dan password, dan checkbox untuk remember me, dan yang terakhir ada register. Nah, untuk yang di akhir ini adalah
tampilan di anunya tampilan formnya, tulisan form username dan password yang ada di sebelah kiri untuk informasi bahwa ada admin dan user untuk mengakses login di form login di atas. Dan di bawah ini ada apa namanya? Apa sih namanya itu? Apa kondisi-kondisi untuk login ke itunya, ke web aplikasinya. Nah, ini untuk login dan selanjutnya kita coba login ke user dulu ya, yang sesuai tadi urutannya. Nah, setelah masuk, kita masukkan user dengan username dengan user, passwordnya user, akan tampilkan customer film. Di sambutan awal ada customer home. Nah, ada welcome to nomor 21. Nah, itu kodenya ada di sini, sebelah sini. Nah, di sini itu di headnya kita ngambil banyak script atau source online untuk bahasa-bahasa Bootstrap, Ajax dan CSS dan yang lainnya. Untuk yang ini, yang navul dan sebagainya ini itu merupakan CSS yang diletakkan di head agar mempermudah. Nah, untuk tampilan awalnya ada navbar yang ada bertulisan logo nomor 21 dan ada logo-logo Twitter, Facebook, Vimeo dan yang lainnya. Dan ini ada link untuk menuju ke beberapa Page. page yang lain, yaitu ada home itu menuju ke customer home dan news untuk ke news, coming untuk ke coming soon, dan kontak dan untuk yang terakhir logout. Terus yang di bawah ini ada sub navigation yang merupakan untuk menuju page lain, untuk menuju ke page film, makanan dan minuman. Nah, untuk yang utamanya ini di ID main konten. Nah, konten ini untuk menampilkan ini gambar welcome to nomor 21-nya dan beberapa button icon yang bergerak, 4 button icon yang di bawahnya itu. Dan yang di bawah ini untuk footernya. Terus setelah sambutan tadi menuju ke customer film. Nah, di customer film ini tuh ada beberapa codingan yang sama seperti yang di customer home. Ada yang membedakan itu cuman di seperti yang di navigasinya, navigasi dan subnavigasi dan logo itu hampir sama dengan yang lainnya yang di customer home. Yang membedakan ada di sini, di ID main-nya, di kontennya. Jadi kontennya itu kita ngambil dari database nama dan itunya nama dan gambarnya. Ada beberapa tadi di web aplikasinya ada beberapa, ada sekitar 12 film. Nah, di sini ada kita mengambil ke database menggunakan PHP itu ada sekitar 12 div class movie dan sampai 12 ini ya. Terus lanjut ke bawah terus itu bentar. Ini menutupi. Nah, ini untuk yang news tadi buat diakses di atas, yang di navbar itu ada pemberitahuan terbaru bahwa ada rilisan Disney A Christmas Carol dan yang lainnya. Ada konten ini where the wild things are seperti itu. Dan untuk coming ini untuk coming soon yang bisa diakses di atas tadi di navbar atas. Ada berita film yang akan rilis dan yang terakhir footer.
Terus untuk makanan, untuk navbar dan yang lainnya logo itu hampir sama semua. Untuk film, home, minuman, dan inputan data transaksi dan studio itu hampir sama semua untuk navbarnya. Yang membedakan hanya isi kontennya saja. Jika di makanan itu menampilkan nama makanan dan gambarnya melalui yang ada di database, harganya. Ini karena kita mengampilkan 5 makanan dari database yang ada di database, berarti kita menggunakan eh, koneksi ke koneksi database menggunakan PHP itu ada 5. Yang pertama ini dari line 60 sampai 69, 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir ini ada footernya. Untuk yang minuman hampir sama dengan yang makanan, yang membedakan hanya kontennya lagi, yaitu itu aksesnya ke database. Nah, ini untuk select nama minuman, harga minuman dari database dari tabel minuman. Begitu seterusnya sampai 5 minuman. Terus customer studio. Untuk customer studio itu ada ini hampir sama, cuman yang membedakan lagi cuman kontennya saja. Di dalamnya itu kita koneksi ke database menggunakan PHP, yaitu ini dari line 61 sampai 69, 74 sampai ke 83, gitu seterusnya sampai sesuai yang ada di database, yaitu ada 6 studio yang ada di database kita, database nomor 21. Yang terakhir dari ini tampilan yang terakhir tuh inputan transaksinya. Nah, di sini yang membedakan itu ada inputan untuk ID pengunjung, tapi kita menggunakan koneksi ke database dari data-data dari database, kode faktur, nama studionya untuk dipilih dan ID kursi, ID jadwal yang ada, quantity minuman itu inputan quantity minuman, ID makanan, quantity makanan, ID minuman, quantity minuman, tipe bayar. Yang terakhir footer. Dan yang terakhir ini untuk koneksi ke database-nya untuk data inputan transaksi tersebut. Jadi data ini akan insert ke transaksi data-data yang di atas tadi, yang di form atas tadi, kondisi di atas. Nah, ini jika misal ini ketutup atau gagal input, akan tampil data yang Anda masukkan gagal dan silakan kembali ke page sebelumnya. Dan disediakan tombol atau button kembali. Untuk faktur yang terakhir itu untuk admin dan customer itu sama. Jadi kita menampilkan alamat dan email dan ada kode faktur, deskripsi dari barangnya atau deskripsi film dan makanan dan minumannya, jadwal, tanggal transaksinya, tanggal berapa atau tanggal hari ini untuk transaksi dan tipe bayar. Dan terakhir total, dan itu dari database. Kita mengambil dari kode faktur dari database, transaksi, ID jadwal, minuman dari transaksi, dan begitu seterusnya. Dan di akhir ada kata terima kasih untuk faktur. Dan koneksi untuk semua customer tadi menggunakan PHP, dan untuk formnya itu menggunakan
Bootstrap, HTML, dan JavaScript. Untuk JavaScript-nya sendiri itu untuk pemberitahuan data berhasil disimpan, data berhasil dihapus, seperti itu. Bootstrap-nya untuk memunculkan pop-up inputan tadi. Dan selanjutnya kalau untuk aplikasi untuk adminnya akan dijelaskan oleh Raffi. Ya, terima kasih Gali. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang codingan dari tabel-tabel yang muncul pada aplikasi admin itu. Yang pertama dari kode tabel film.php. Nah, ini untuk kode tabel film, ada titel film, kemudian ada link-link yang kami masukkan, kemudian ada logo nomor 21, mungkin bisa ke bawah kali. Itu aja, udah tak kasih remote controlnya biar scroll kamu. Nah, Oh biar iya, lebih gampang. siap, terima kasih kali. Kemudian terdapat ini kode untuk input atau edit atau hapus tadi yang terletak di pojok kanan atas itu tadi. Jadi kita bisa menambahkan data atau mengedit data dan menghapus data. Kemudian ini untuk tabel codingan untuk bikin tabel kategorinya. Nah, tabel film ini lagi-lagi kita ambil dari database sesuai dengan database yang kita bikin. Nah, kemudian ini untuk input data di tabel film, kita bisa menginput ID film, terus menginput film, terus menginput ID genre. Kemudian data yang telah diinput itu akan masuk ke tabel film. Nah, ini untuk mengambil genrenya. Terus ini kategori. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kita klik submit. Ini dapat kodenya. Lalu ini codingan untuk editnya. Kita bisa mengedit ID film, kemudian film dan edit genrenya. Nah, kalau genre itu dari tabel genre. Kalau ada kategori dari ID kategori, lalu disubmit. Kemudian ada kode untuk menghapus dari data dari film dengan cara kita mencari ID filmnya. Kalau misalnya ketemu, kita cari dari tabel film lalu kita menghapus. Nah, ini proses inputnya ya. Itu inputannya kita mengambil ID film, nama film, genre film, kategori, dan dimasukkan insert. Lalu ini untuk edit, update, kemudian yang terakhir ada hapus, delete, dengan menggunakan bahasa PHP. Juga langsung dari diambil dari database. Itu untuk film. Kemudian ada tabel genre. Nah, tabel genre itu juga terdapat fungsi-fungsi seperti
hapus, edit maupun menambahkan. Nah, ini untuk tabel genrenya diambil dari genre pada database. Terdapat ID genre dan genre. Ini untuk inputan. Edit data, lagi-lagi dari genre di database. Kemudian hapus. Nah, ini menambahkan insert ke tabel genre, update tabel genre, hapus tabel genre. Kemudian kita lanjut ke tabel selanjutnya. Itu file praktikum yang lama. Salah Oh, ngetik. maaf. Jadwal, Langsung ke jadwal kawan. siap. Ini juga ada tabel jadwal, sama seperti tabel-tabel lainnya yang terdapat add, edit, dan hapus. Ini untuk tabel jadwalnya, ID jadwal, di film, di studio, tanggal tayang dan jam tayang, diambil dari tabel jadwal. Ini sama kayak tadi ya. Karena ada kolom studio, ambilnya dari tabel studio. Edit, sama seperti tadi. Dihapus. Nah, ini untuk PHP-nya menambahkan data, insert to database, update to database, dan yang terakhir hapus. Lanjut ke kategori. Kategori sama tabelnya, isinya itu kategori dan batasan umur diambil dari tabel kategori, dan juga terdapat input, edit, dan hapus. Kita langsung saja. Nah, ini insert into, update, dan delete. Kemudian kursi juga sama, isinya ID kursi dan kursi, add, edit, hapus. Kemudian ada makanan, sama juga ya, ID makanan, harga. Karena makanan itu ada harganya, jadi kita ada fungsi Jadi untuk otomatis. menampilkan harga ya. Nah, ini juga proses input, edit, hapus. Minuman juga sama seperti makanan, kurang lebihnya. Karena terdapat harga juga sama kan, ada fungsi ini. Ada juga lagi, jadi masih sama ya, ada fungsi insert into atau add, update atau edit data, dan terakhir delete atau hapus data. Nah, ini file tabel pengunjung diambil dari tabel pengunjung pada database. Masih sama ya, add, edit, hapus. Studio juga sama, ada itu studio, ID kursi, dan harga.
Nah, jadi pada tabel VJ ini terhubung dengan tabel kursi. Ada fungsi add, edit, dan hapus juga. Ini untuk inputan, edit. Kita langsung ke transaksi. Nah, transaksi ini agak cukup banyak ya, ada ID pengunjung, foto faktur, sampai print untuk mencetak fakturnya. Nah, ini untuk mengambil data ID pengunjung, kode faktur, ID jadwal, ID makanan, ID minuman. Ya, maaf, baterai habis. Ya, Lanjut. lalu ada kuantiti minuman, ID pengunjung, kode faktur, juga terdapat fungsi add, edit, dan hapus. Nah, ini untuk tampilan home-nya. Dan terdapat juga koneksi. Nah, koneksi ini untuk mengkonekkan atau menghubungkan web atau aplikasi kami pada database yang sudah dibuat pada DDSQL. Maaf, mungkin karena trouble ini baterai Gale habis. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.